Bismillahirrahmanirrahim. Malahan sangat mungkin sebaliknya. Walaupun toh saya nggak pernah ngenyam pendidikan SD, mulai kecil saya mondok. Pernah saya mondok di salah satu pondok hanya 1 malam karena masih kecil, saya nggak kerasan. Sehingga semalam saya nangis. Akhirnya saya dipindah pondok. Alhamdulillah, di pondok yang kedua saya betah sampai 3 tahun. Setelah itu saya pindah pondok lagi, bertahan sampai lebih 10 tahun. Kemudian saya ditugasi oleh kiai saya untuk membuat cabang pondok pesantren. Yang akhirnya salah satu kiai saya dawuhnya dengan bahasa sindiran. Mosok kon ngernet terus. Saya tafsiri sendiri, tak ramal sendiri, oh kiai ini sudah enggak mau saya bantu, saya disuruh mendirikan pondok sendiri. Kemudian saya rintis sebuah pondok pesantren yang oleh salah satu kiai saya diberi nama Pondok Rahmatullah. Kemudian salah satu santri yang nyantri di Pondok Rahmatullah ada yang dari Kecamatan Wonosalam. Dan itu yang menyebabkan saya sempat bingung. Mengapa demikian? Dikala saya diminta untuk membacakan sebuah kitab Bulughul Maram, saya berusaha menerangkan dan menerjemahkan sesuai dengan asbabul wurudnya, juga tak buka. Dikala itu saya yang punya baru yang namanya Subulus Salam. Setelah tak terangkan sesuai dengan hadis, dengan nahwu, sorob dan mantek balaghahnya, kemudian tak praktekkan kalau wudhu adalah dikala itu bahas masalah ngusap kepala. Saya contohkan dari depan ke belakang, sudah cukup. Dari depan tangan 2 selesai. Kemudian yang kedua dari belakang dikedepankan lagi. Yang ketiga dari depan langsung telinga, dan ini yang saya pakai. Saya pulang sampai di rumah bingung sendiri, loh. Saya nerangkan sesuai dengan hadis yang Rasul contohkan dari berbagai riwayat dan beberapa hadis seperti itu. Tapi wudhu saya kok gini? Kok seperti kinjeng cewek? Saya bingung sendiri. Akhirnya saya tanyakan dengan orang-orang yang benar-benar ngerti agama. Saya nanya, sebetulnya yang benar ini wudhu saya dulu apa hadis ini? Dia menjawab, yo hadisnya ya mosok pinter sampean karo Nabi. Akhirnya saya harus berubah. Yang lain juga demikian pula, dikala saya menerangkan tentang masalah sholat, dikala takbir setara dengan bau. Kemudian menaruhnya tangan kanan ditempelkan tangan kiri dan ditempelkan di dada. Yang kedua, ini bisa setara dengan telinga, kemudian tangan kanan memegang pergelangan tangan kiri, bersedekap ditaruh di bawah dada di atas pusar. Yang ketiga, bisa menggabungkan antara telinga dan bau, kemudian menaruhnya bisa tangan kanan untuk memegang lengan ini, kemudian seperti itu. Tapi yang saya amalkan kok kadang-kadang pakai gini, tapi naruhnya kanan dulu jadinya muter. Ini tak cari dasarnya sampai saat ini belum ketemu yang muter seperti itu. Mungkin hadirin tahu hadisnya, tolong tunjukkan saya tak begitu lagi itu ya. Karena saya belum menemukan dasar sehingga saya tinggalkan. Dan ada lagi saya juga mengangkat tangan, kemudian tidak sekedar muter tapi penceng gini. Iya,
Ternyata itu tak cari dasarnya sampai sekarang yang sahih enggak ada. Kemudian tak tinggalkan. Demikian pula saya nyari hadisnya masalah pujian sebelum iqamah setelah azan. Sampai saat ini juga belum tak temukan. Demikian pula masalah zikir di komando juga belum tak temukan. Akhirnya itu saya terus mengharuskan saya berubah walaupun sudah terlanjut rambut saya ini berubah menjadi putih. Biyen yo ganteng kayak sampean Mas. Saiki berhubung rambutnya putih ya hilang gantengnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, dan saya berubah itu sampai di masjid saya ini enggak pakai wiritan di komando, beduknya juga enggak dibunyikan tapi masih ada sampai sekarang. Dan tidak pakai pujian enggak jadi masalah, enggak digegeri wong. Giliran saya mulai tidak mau menghadiri acara 3 harian, tidak mau menghadiri acara 7 dinan, ternyata tak cari hadisnya selamatan 7 harian enggak ketemu. Yang ada 7 harian itu ternyata sepasaran bayi yang di Jawa yang menurut Islam adalah akikoh. Itu tak temukan. Ya. Kemudian yang selamatan mulai 3 hari sampai haul, sampai di buku ini. Buku ini yang ditulis oleh teman kita yang alumni Pondok Langitan namanya Mahrusali. Iya, di buku ini ditulis. Iya. Saya kalau enggak pakai kacamata ini enggak kelihatan. Biyen yo tajem nyawang wong ayu ngono iso. Sekarang enggak bisa kalau enggak pakai kacamata. Makanya saya enggak pakai. Saya khawatir nanti roh wong ayu. Iya. Kalau baca saja pakai kacamata. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini tak bacakan Muktamar NU ke-1 di Surabaya tanggal 13 Rabiul Tsani 1345 Hijriah 20 Oktober 1926 Masehi menyatakan bahwa selamatan setelah kematian adalah bid'ah yang hina. Saya mulai dulu ya ini yang saya pegangi itu. Ternyata saya tadi bawa juga orang yang sangat berjasa dengan Hindu di tempat saya sana, namanya Pak Slamet. Tadi yang jalan pakai pakaian putih tadi. Iya, dia mengatakan selamatan syirik. Saya enggak terima kalau dikatakan itu syirik. Setelah dia ngaji kemudian tahu Islam, dia duluan menyatakan syirik. Saya tetap berpegang keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama bahwa karena saya dianggap bisa, kemudian saya pernah menjabat Khatib Suriah NU di Kecamatan Kandangan. Kemudian